Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Ajakina dengan NIM G701230009, program studi jurusan S1 Farmasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur metilprednisolon dengan akne. Glukortikosteroid atau sintetik adalah turunan hormon alami dari kelenjar adrenal. Potensi relatif efek antiinflamasi 4 kali lebih kuat dibandingkan hidrokortikoson. Kecenderungan retensi natrium dan air lebih rendah daripada prednisolon. Properti inti antiinflamasi poten dan imunosupresan. Data kimia, berat molekul 374,48 gram per mol sangat sedikit larut dalam air dalam bentuk basah. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama ada ikatan rangkap, mengubah konformasi cincin yang meningkatkan interaksi dengan reseptor secara signifikan, yang dapat meningkatkan anti radang. Kemudian yang kedua ada gugus hidroksil C11, C17, C21. Gugus esensial yang sangat penting untuk interaksi presisi antara obat dan reseptor seluler. Kemudian ada gugus metil 6A. Pemasukan gugus ini masuk posisi C6 secara spesifik yang meningkatkan aktivitas glukortikoid. Spektrum kelarutan atau desain prodrug. Yang pertama ada metilprednisolon basa, yaitu kelarutan air sangat rendah atau rutenya oral atau tablet. Kemudian ada metilprednisolon asetat, yaitu kelarutan air hampir tidak ada, dihidrolisis oleh ekstrasis atau sistematik, rute injeksi intramuskular atau salep topikal. Kemudian ada metilprednisolon, yaitu natrium suksinat, yaitu sangat larut dalam air, dihidrolisis cepat oleh esterase. Rutenya itu adalah injeksi intravena dan intramuskular, onsetnya sangat cepat. Kemudian ada kinetika penyerapan seluler. Ekstraseluler adalah fraksi obat bebas tidak terikat protein serum. Kemudian membran sel atau penetasi membran secara difusi pasif yang sangat cepat. Intraseluler itu akumulasi konsentrasi obat yang tinggi di dalam sel. Kemudian ada keinsihid adalah penyerapan didorong oleh lipofisilitas atau steroid bebas yang menumpuk secara pasif di kompartemen atau lipofilik sel. Waktu paru penyerapan seluler maksimal terjadi hanya dalam bentuk menit 0,2 sampai 4,1 menit. Mekanisme kerja intraseluler atau tingkat DNA. Sitosol atau sitoplasma itu obat yang melintasi membran sel yang menduki reseptor atau glikortikoid spesifik di sitoplasma. Kemudian ada nukleus atau kompleks atau steroid reseptor berinteroksolasi ke dalam inti sel atau DNA. Ada nukleus yang mempengaruhi transkripsi genetik yang merangsang ke biosintesis atau sel DNA. Kemudian ada sintesis protein yang mempengaruhi transkripsi genetik yang merangsang biosintesis protein lipomodulin. Kemudian ada lipodemulin inhibitasi atau kaskade atau lipomodulin penghambat enzim fosfolipase A2 yang mencegah pelepasan asam arekedonat serta menekan produksi mediator inflamasi prostaglandin atau leukotriene. Kemudian ada peta sistematik atau farmakokinetik ATME, absorpsi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas tinggi 82% sampai 89%. Waktu konsentrasi puncak Tmax 1,5 sampai 2,3 jam per oral. Kemudian ada metabolisme. Di metabolisme secara ekstensif atau di hati melalui jalur enzim sitokrom P450 atau CP3A4. Kemudian ada distribusi. Volume distribusi 1,4 liter atau 1 kg ikatan protein plasma 77% mampu menembus sawar darah otak 5-6% di cairan cerebrospinal dan sawar plasenta. Kemudian ada ekskresi waktu paru eliminasi T1 atau 2 1,8 sampai 5,2 jam, klinis total 5-6 mili atau menit per kilogram. Biotransformasi hepatik dan jalur CYP3A4. Metilprednisolon adalah metabolit inaktif yang metabolit utamanya itu 20A atau dihidroksil metilprednisolon dan 20B hidrometilprednisolon. Kemudian karena metabolisme ini dia bergantung secara primer pada CYP3A4, senyawa lain yang menghambat atau produksi enzim ini akan secara gratis mengubah klinis atau metilprednisolon dalam darah. Kemudian matriks farmakokinetik atau metilprednisolon, visprednisolon.
Profil kinetik linear dan dapat diprediksi. Kemudian ikatan protein plasma yang mengalami pengikatan protein yang konstan. Klinis atau distribusi total atau volume distribusi independen terhadap dosis. Kemudian prednisolon sangat bergantung pada dosis non-linear. Pengikatan protein dapat jenuh saturabel atau pada dosis yang tinggi. Fraksi obat bebas meningkat gratis pada dosis tinggi yang dapat meningkatkan clearance dan volume distribusi secara tidak proporsional. Kemudian ada spektrum indikasi atau terapeutik utama. Rheumatologi atau kolagen, artritis rheumatoid, lupus atau erythematosus sistematik ASLE, sopidilitas, ankylosa atau terapi penunjang episode akut. Kemudian ada pernapasan, asam bronkial berat, sarkoidosis simptomatik, ada tuberkulosis atau fulmina dengan kemoterapi. Kemudian ada dermatologi dan alergi, sindrom Stevens-Jones atau psoriasis berat, rinitis, alergi persisten atau reaksi anafilaksi. Kemudian ada saraf eksaserbasis akut sklerosis, multiple MS atau edema cerebral terkait tumor otak. Kemudian ada hematologi, purpura trombosipenetik atau idiopatik atau ITP atau anemia hematolitik autoimun. Kemudian ada gastrointestinal colitis ulceratif, ada enteritis regional melewati fase kritis. Strategi dosis terapi selang sehari. Pemberian 2 kali dosis harian standar setiap 2 pagi sekali. Rasionalitas medisnya, efek antiinflamasi seluler bertahan lebih lama daripada keberadaan fisik obat di dalam plasma. Hari off tanpa obat memungkinkan kelenjar pituitari adrenal atau HPA memulihkan aktivitas normalnya. Tujuannya untuk meminimalkan supresi adrenal sindrom atau cis-Hogoid dan menghambat pertumbuhan pada pasien anak. Profil keamanan atau efek samping sistemik multiorgan, sistem imun atau imunosupresi itu meningkatkan kerentanaan atau penyembunyian gejala infeksi oportunistik. Kemudian ada gastrointestinal, resiko tukak lambung atau peptic ulcer dengan potensi perpolasi atau perdarahan tanpa rasa sakit. Kemudian ada oftalmologi atau katarak subsakasurat atau posterior atau peningkatan tekanan intraokular atau glaukoma. Kemudian ada endokrin atau metabolisme, sindrom atau wajah menfas, retensi natrium atau cairan, hiperkalemia atau diabetes laten. Kemudian ada muskuloskeletal atau miopati akut, osteoporosis atau penggunaan jangka panjang, hambatan pertumbuhan pediatrik. Kemudian ada bahaya penghentian tiba-tiba atau supresi aksis HPA. Dosis farmakologis jangka panjang menekan produksi alami kortisol oleh kelenjar adrenal atau insufisiensi adrenorkortikal atau sekunder. Fase 2-nya, penghentian mendadak memicu penurunan tajam konsentrasi glukokortikoid sebelum adrenal dapat pulih. Gejala klinisnya ada mual, alergi, demam, nyeri sendi, hipotensi, hingga insufisensi adrenal akut yang berakibat fatal. Protokol keselamatan penurunan dosis tapering off mutlak harus dilakukan secara bertahap. Kemudian ada matriks interaksi obat, jalur CYP3A4 dan lainnya. Inhibitor CYP3A4 meningkat toksisitas EMP. Mekanismenya itu menurunkan klinis hepatik atau EMP. Contoh obatnya itu ada ketoconazole, ada itraconazole, ada erythromycin, ada glycopyrin atau inhibisi mutual. Kemudian ada CYP3A4 untuk menurunkan efikasi AMP. Mekanismenya itu mempercepat pembersihan MP dari plasma. Contoh obatnya ada rifampicin, phenytoin, phenobarbital, ada carbendazepine. Kemudian ada interaksi farmakodinamik lainnya, NSAID atau aspirin, risiko pendarahan gastrointestinal meningkatkan drastis atau meningkatkan drastis. Antidiabetik EMP meningkatkan glukosa darah, dosis antidiabetik perlu dinaikkan. Kemudian peringatan keras atau kontraindikasi, kesimpulan dan eksekutifnya itu infeksi jamur sistemik dilarang keras kecuali diberikan terapi antiinfeksi atau spesifik. Vaksin hidup, pemberian vaksin hidup dilemahkan, kemudian dikontraindikasi pada dosis imunosupresif. Kemudian cedera otak atau traumatik atau TBI, penggunaan tidak diindikasikan. Uji klinis menunjukkan peningkatan mortalitas pada pasien TBI. Glukortikoid sintetik poten atau dengan penetrasi seluler berbasis lipofilisitas. Kemudian farmakokinetik linear atau stabil lebih mudah diprediksi dibandingkan prednisolon. Mewajibkan tapering off bertahap, pengawasan ketat interaksi CYP3A4.